Hosmantua Purba, ya, Dr. Hosmantua Purba. Channel YouTube ya, channel kebanggaan kita bersama tentunya. Selamat tahun baru teman-teman. Ya, selamat merayakan tahun baru 2022, 1 Januari 2022. Ya, tentu kita ya sehat-sehat dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Oh, tentu semua untuk ya agama yang berbeda-beda juga yang masih ingin bersekutu dengan Tuhan yang Maha Esa. Ya teman-teman, untuk itu kita harus mengikuti protokol kesehatan sesuai arahan bimbingan Presiden kita Joko Widodo, ya, Presiden Republik Indonesia, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air dan sabun, ya air mengalir, dan menikmati makanan bergizi untuk stamina tubuh kita. Oh ya, mari kita ikut bareng-bareng acara ini, acara yang ya penasihat dari senior kita yang bisa dikatakan sudah mengenal hidup. Ya, mari kita saksikan bareng-bareng. Teman-teman, selamat pagi. Mulai dengan Hosmantua Purba, ya, Hosmantua Purba, channel YouTube. Hari ini kita akan menyaksikan acara yang begitu menarik, tentu bagi kita semua di tahun baru ini. Ya, kita seharusnya wajib bersyukur kepada Tuhan Yesus atas penyertaannya, ya kita memasuki tahun 2022 dengan semangat, dengan sehat, jauh dari COVID Corona. Tetapi ya, mari kita tonton bareng-bareng. Swara angin, angin sing ngeridu ati, ngelingake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetoke eloning pipi, swara waro senadyan mong nono ngimpi, ngalemo ngalem ning dodoku, tambah nono rasa kangen ning atiku. Ngalemo ngalemo ning aku, ben ra adem kasiram udan ning dalu. Banyu langit sing ana dhuwur kayangan, watu gedhe kelingan mendunge udan, telesono atine wong sing kasmaran, setya janji seprene tansah kelingan, ademe gunung Merapi Purba, melu krungu swaramu ngomongke apa. Ademe gunung Merapi Purba, sing ning Langgran Wonosari Yogyakarta.
menjulang tinggi. Yakinlah esok hari pastikan lebih baik lagi. Apapun yang terjadi, kamu takkan sendiri. Apapun mimpi-mimpi, Shopee selalu di sini. Apapun yang terjadi, kamu takkan sendiri. Apapun mimpi-mimpi, Shopee selalu di sini. Apapun yang terjadi, kamu takkan sendiri. Wujudkan semua mimpi, Shopee selalu menemani. Di siang hari, saya lihat ini gelembung di tangan-tangan saya ini pecah, keluar air. Semuanya keluar air. Dan itu rasanya gatal sekali. Gatal, panas, menganga. Kalau udah kering itu jadi keram. Saya nggak bisa bersihin karena sakit. Mungkin ada baunya juga kali kalau dicium. Nah, saya minta garam sama teman saya. Saya minta garam dong buat luka saya gitu. Saya ada luka nih dikit gitu. Saya dikasih di dapur. Ada di dapur, saya ambil. Saya taburin itu garam ke luka. Wah, perihnya minta ampun. Luar biasa sakitnya. Saya nggak bisa beli obat karena nggak ada uang. Mau minta ke teman juga nggak enak karena saya udah numpang tidur makan di situ. Jadinya saya cuma punya garam dan tidur, itu aja. Habis pakai garam saya coba untuk tidur selama mungkin. Karena kalau saya nggak tidur saya kesakitan. Jadi harus tidur biar lupa kalau saya sakit. Singkat cerita, berhari-hari obatnya cuma garam, sembuh, mulai mengering. Badan saya udah masih panas, cuma udah nggak terlalu panas. Saya pikir saya malu terus-terusan numpang di rumah kawan. Saya pikir saya harus punya uang. Saya cari kerja, tanya teman-teman saya, ajak saya kerja dong di toko atau di mana gitu. Dibayar berapa aja gitu. Ada teman saya nawarin, nah, ayo ikut yuk kerja gitu. Tapi saya belum ambil ijazah gitu. Udah coba aja dulu. Ya, emang Tuhan itu baik ya, udah dikasih jalannya loh. Saya dapat kerja tanpa diminta ijazah. Saya jujur bilang ijazah saya belum saya ambil gitu. Karena ngambil ijazah juga pakai uang. Terus kerjalah saya narik troli di Golf. Nggak ada setahun. Ada kerabat jauh yang mungkin kasihan lihat saya jadi kuli, anak perempuan masih kecil. Saya disuruh kuliah di Depok. Masuklah saya kuliah di Depok. Puji Tuhan ya, ada yang masih mau peduli. Dan ya, saya yakin itu dari Tuhan, bukan dari siapapun. Nah, dari masuk semester 1 sampai semester 3, dari pertama saya diusir itu,
Saya sama sekali nggak bertuhan, nggak melakukan ibadah apapun, tidak sembahyang, karena itu yang saya tahu ya, tidak berdoa, tidak baca Quran apalagi, tidak, pokoknya sama sekali nggak melakukan ibadah apapun. Nggak bertuhan lah ya, mungkin hati kecil saya kecewa, mungkin gitu, jadinya saya nggak mau ibadah, nggak mau sembahyang. Di satu ketika di kampus, teman-teman remaja Kristen membagi-bagikan selebaran. Ada ibadah, boleh datang hari ini tanggal sekian. Saya bilang saya boleh datang, boleh gitu. Mereka tahu saya masih, mereka muslim kan, mereka tahu. Akhirnya saya datang ya, cuma duduk aja nontonin mereka ibadah. Saya pikir, wah seru juga ya, kok saya senang melihatnya gitu. Saya ngobrol-ngobrol, mereka baik sekali, terima saya gitu. Mereka pun nggak memaksa saya harus ayo ikutan nyanyi, nggak gitu. Selesai mereka ibadah, kami makan bareng. Saya tanya, di sini gereja yang seperti kamu di mana? Gitu. Oh ada di sini di Depok. Tanya. Saya dikasih selebaran juga. Itu saya simpan. Nah udah. Saya pikir mungkin basa-basi kali saya ya. Udah, saya simpan aja itu di tas. Oke, kuliah seperti biasa. Berminggu-minggu. Suatu malam, itu malam Natal. Saya di kamar. Kok saya rasa pengen ke gereja ya. Apa yang difitnahin sepupu saya pernah masuk ke gereja. Ternyata emang harus kejadian, saya harus ke gereja. Saya pikir ini malam Natal, pasti banyak orang di gereja. Oke lah, saya tapi nggak tahu gereja di mana daerah sini. Saya ke tukang ojek, bang, itu malam sekitar jam 7-an, habis maghrib. Bang, anterin saya ke gereja. Diantarin lah ke gereja, pelosok-pelosok jauh. Saya pikir moga-moga saya nggak dibawa kabur, di pedalaman, gitu, kiri kanan pohon. Tapi tibalah di depan gereja, besar sekali dan ramai sekali. Di depan gereja itu ada tenda, ada bangku-bangku, dan orangnya banyak, rapi-rapi, cantik-cantik. Saya masuk. Ternyata gereja Katolik. Saya nggak tahu, pokoknya gereja aja judulnya. Nah, diantarin tukang ojeknya, dia juga tahunya gereja. Singkat cerita, ikut prosesi ibadah. Saya ikutin ibadahnya sampai selesai. Orang-orang pada berdiri, mau terima perjamuan. Ada juga yang duduk. Tapi saya ikut berdiri. Saya ikut maju. Saya ikut perjamuan, disuapin roti perjamuan, minum anggur dari satu cawan yang sama. Nah, ini saya baru tahu ternyata di kemudian hari ada teman juga yang protes, itu yang cuma bisa terima roti perjamuan itu cuma yang sudah dibaptis. Lah saya mana tahu, saya hanya ngekor aja. Bahkan waktu itu baptis aja saya nggak tahu apa itu baptis, cuma ngikut-ngikut orang aja. Ya udah, cuma saya berpikir ketika terima perjamuan, kenapa saya harus disuapi? Kenapa saya harus minum dari satu cawan rame-rame? Saya berpikir higienis waktu itu ya, waktu itu. Kenapa harus satu gelas rame-rame, bekas mulut orang gitu. Udah dari situ
saya nggak pernah datang ke gereja lagi, nggak. Berminggu-minggu, berbulan-bulan saya nggak datang lagi ke gereja. Saya ingat saya punya selebaran jadwal ibadah gereja yang teman kampus saya itu. Ternyata nggak jauh dari tempat saya. Saya datang hari Minggu. Itu saya datang. Wah, ini dia. Dalam hati, wah, senangnya minta ampun. Saya senang pujiannya. Walaupun saya belum hafal ya. Saya bergembira, sukacita. Saya happy luar biasa. Saya belum mengerti ya. Paling tidak saya paham apa yang dikotbahin ya. Karena pakai bahasa Indonesia kan saya mengerti gitu. Nah, timbul rasa keingintahuan saya lebih lagi. Timbul rasa haus saya. Jadi kalau ada KKR di mana saya datang. KKR jauh lagi di mana saya datang. Hari Minggu adalah hari yang saya tunggu-tunggu karena saya mau gereja. Hari Minggu cepat hari Minggu saya mau gereja. KKR di mana walaupun jauh ibadah 2 sesi 3 sesi, ayo. Pernah dari pagi sampai sore ibadah. Saking senangnya saya merasa seperti di rumah sendiri gitu. Itulah satu kegiatan, saya menemukan satu kegiatan baru ibadah saya yang saya pikir ini dia gitu. Ini dia yang bikin hati saya merasa home. I feel home gitu. Seperti harus saya kembali. Ya mungkin yang anak-anak Tuhan mengerti lah apa maksud saya. Bahagia luar biasa. Ternyata saya menemukan satu yang saya suka. Ternyata saya suka penyembahan. Suka sekali. Setiap penyembahan selalu menangis. Menangis yang tidak pernah saya mengerti. Saya yakin yang sudah lama jadi anak Tuhan pun kalau penyembahan pasti menangis. Kalau penyembahannya itu dilakukan dengan benar ya. Apalagi saya yang waktu itu baru. Wah, itu menangis luar biasa. Menangis terseduh-seduh. Ada perasaan bahagia, sukacita. Tapi menusuk ke relung hati saya yang paling dalam. Kayaknya ngena sekali. Ada perasaan rindu yang saya nggak bisa ungkapkan. Saya rasa, saya bertanya dalam hati, kenapa saya selalu menangis? Kenapa saya selalu menangis dan bahagia di saat bersamaan? Ada satu pujian yang sangat menyentuh saya saat itu. Pujiannya gini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Sampai selesai. Itu saya tersedak-sedak. Selalu tersedak-sedak. Yang terngiang di kuping saya itu Tuhan ajarkan kata kasih. Tuhan, Allah adalah kasih. Kamu harus mengasihi. Titik. Gak ada lain cerita. Gak ada ceritanya. Tuhan gak mau dengar cerita kamu yang lalu. Pokoknya Tuhan mau kamu mengasihi. Titik. Itu aja yang terus di telinga saya. Saya acuhkan itu. Saya tetap ke gereja tiap minggu, KKR, terus saya
tapi mengusik saya. Ya pendeta lah yang khotbah tentang kasih, seolah-olah itu ngomong buat saya. Ya pujian lah tentang kasih, kok itu lagi. Saya bilang, iya, oke. Pada akhirnya saya menyerah. Saya sudah mengasihi mereka, keluarga saya yang sudah menyakiti saya, yang sudah menorehkan akar pahit ke saya. Saya sudah mengasihi mereka, saya mengampuni mereka, Tuhan. Udah. Gitu. Terus begitu. Ternyata saya makin gelisah dengan perkataan saya. Saya makin gelisah dengan perkataan saya kalau saya itu sudah mengampuni, saya mengasihi mereka. Saya rasa itu nggak cukup. Nggak cukup dengan apa yang keluar dari mulutmu. Tuhan mau saya datang. Saya kuatkan diri saya, jiwa saya. Ya, minta pertolongan Tuhan juga sih. Sebenarnya minta dikuatin. Akhirnya saya memberanikan diri datang ke keluarga setelah bertahun-tahun. Yang mereka juga, keluarga saya nggak pernah cari saya. Di mana keberadaannya, ini anak matikah? Sakitkah?